5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam hormat, salam kebajikan buat kita semua. Salam guru penggerak, semangat, sehat, dan bahagia. Pada Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, dalam kesempatan video kali ini izinkan saya memaparkan tugas daripada demonstrasi konseptual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hasil analisis wawancara dengan dua kepala sekolah dari SDN Wonorejo 1 dan SDN Wonorejo 2 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, di mana Kepala Sekolah SDN Wonorejo 1 yaitu Bapak Sutopo, kemudian SDN Wonorejo 2 adalah Bapak Sundoyo. Saat melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah dari SDN Wonorejo 1 dan SDN Wonorejo 2 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dalam waktu yang berbeda, saya memiliki beberapa catatan poin-poin penting yang saya lakukan bersama beliau berdua dalam waktu yang berbeda. Dimana yang pertama ketika saya mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Beliau menjawab, Bapak Sutopo menjawab, jadi ketika kita menghadapi situasi dilema etika dalam situasi yang bertentangan seperti rasa cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, sampai dengan tanggung jawab, itu merupakan paradigma dilema etika bagi saya. Begitu penjelasannya yang dijelaskan pada saya. Jadi beliau juga memberikan contoh, yaitu ketika beliau melakukannya kadang demi kepentingan atau kebahagiaan orang lain. Kemudian juga beliau mempercontohkan juga ketika beliau ingin menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip yang beliau miliki. Kadang juga beliau melakukan dalam mengambil keputusan tersebut karena berdasarkan apa yang diharapkan oleh orang banyak. Dari Bapak Sundoyo, beliau menjawab seperti mempercontohkan ketika mengambil keputusan menerima etika, beliau memberikan contoh pada saya. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit bagi kita, itu adalah keputusan yang harus dan wajib kita ambil pada saat itu. Jadi beliau mempercontohkan ketika ada kejadian siswi yang berlari sampai ke jalan raya, kemudian ada pemotor yang menabrak murid kita, kemudian apa yang dilakukan? Saya diberikan pertanyaan balik seperti itu. Kemudian beliau menerangkan, di saat-saat genting seperti itu Pak Arfan, jadi apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah keselamatan murid. Jadi keselamatan murid tersebut yang tertabrak. Jadi kita jangan egois untuk memarahi yang menabrak. Kita selamatkan dulu yang korbannya tersebut. Siapa? Yaitu murid. Jadi itu kita amankan, kita selamatkan murid yang tertabrak tersebut. Kita pastikan murid tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja. Baru kemudian
menginjak kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan yang lainnya. Begitu penjelasan dari Bapak Sundoyo. Kemudian Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, dalam mengambil keputusan secara keseluruhan hampir sama penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sundoyo maupun Bapak Sutopo. Dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, mereka berdua yaitu sudah melampaui mengalami 4 paradigma dilema etika, kemudian prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hanya saja beliau berdua untuk saat ini tidak mengenal apa kata dari paradigma, apa kata dari trilema tersebut. Pada dasarnya beliau berdua sudah pernah melakukan, sudah kenyang dari beberapa kasus yang beliau hadapi. Jadi dalam mengambil keputusan itu dilihat sikonnya, situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut. Beliau juga sempat memberikan contoh-contoh kasus ketika menghadapi situasi seperti ini kita harus mengambil kebijakan seperti ini, kita harus mengambil keputusan seperti ini. Itu tanpa beliau sadari, beliau juga sudah mengalami yang kita pelajari saat ini di modul 3.1, yaitu terkait 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian terkait dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, dalam pengambilan keputusan beliau berdua juga menjelaskan, ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus yang sulit kita pecahkan, beliau juga berpesan kita dalam mengambil keputusan jangan mengambil keputusan dengan secara pribadi, tapi ambillah keputusan tersebut dengan cara musyawarah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan kasus-kasus yang sulit kita pecahkan sendiri, kita wajib untuk melibatkan beberapa orang, yaitu rekan sejawat, meminta pertimbangan dari beberapa teman-teman kepala sekolah, kemudian meminta pertimbangan dari dewan guru atau rekan sejawat atau warga sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang bijak, Nah, jadi keputusan yang kita ambil kalau berdasarkan musyawarah, kita melibatkan guru, kita melibatkan warga sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut, dalam masalah tersebut, kemudian kita juga mempertimbangkannya dan melalui masukan-masukan dari teman-teman kepala sekolah, kita dapat mengambil keputusan tersebut dengan bijak tanpa merugikan orang lain. Yang pastinya tentunya kita dalam mengambil keputusan wajib yang kita kedepankan adalah mengedepankan kepentingan murid. Bisa Bapak Ibu guru yang saya banggakan, jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis wawancara saya terhadap beliau berdua, yaitu Kepala Sekolah SDN Wonorejo 1 dan Kepala Sekolah SDN Wonorejo 2, dalam mengambil keputusan yang selama ini beliau jalankan, yaitu sebenarnya sudah mencangkup terkait 4 paradigma dilema etika, kemudian terkait prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan juga trilema dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang
beliau ambil hanya saja dari semacam kata-kata paradigma, dilema etika, trilema, itu bagi beliau berdua belum pernah beliau pelajari. Cuman beliau sudah secara tidak langsung beliau sudah menjalankan dalam mengambil keputusan-keputusan yang selama ini beliau jalankan. Dan alhamdulillah dari hasil analisis wawancara saya bersama kedua kepala sekolah tersebut, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Insya Allah dalam kedepannya dapat saya jadikan pelajaran untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil keputusan dikala saya menghadapi kasus-kasus seperti yang beliau berdua alami. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah, yaitu Bapak Sutopo selaku Kepala Sekolah SDN Wonorejo 1, kemudian Bapak Sundoyo adalah Kepala Sekolah SDN Wonorejo 2, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dengan apa adanya saat kita mengambil keputusan yang kita hadapi adalah murid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya hanya manusia biasa, tak luput salah dan dosa, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, semangat, sehat dan bahagia.